어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 Baiklah, sekarang kita akan menyelenggarakan pemandian jenazah. Jadi jenazah itu menurut pendapat ada dua. Yang pertama yaitu dipangku oleh sanak saudara maupun yang mahram bagi si jenazah. Yang kedua diletakkan di tempat yang telah disediakan oleh masjid atau kelompok-kelompok penyelenggara jenazah yang ada di daerah setempat. Nah, yang telah dikaji oleh beberapa ulama, yang afdalnya itu ditaruh di tempat yang telah disediakan, yaitu berbentuk stainless untuk menghindari hadas besar maupun hadas kecil yang telah dikeluarkan ataupun yang telah dibersihkan dari sisi sang jenazah nantinya tidak melenceng ataupun tinggal di pangkuan sanak saudara ataupun yang mahram jika digunakan dalam pemandiannya itu di pangku, maka digunakanlah tempat stainless. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu ada air, dimana airnya itu ada tiga air. Yang pertama air biasa saja yang tidak diisi atau dicampur apapun. Yang kedua yaitu air kapur barus. Yang ketiga yaitu air kembang. Diumpamakan saja ini ada air bersih, air kapur barus dan air kembang. Nah, selanjutnya dalam pemandian jenazah kita harus menutup aurat si jenazah terlebih dahulu dengan kain bersih. Nah, seperti ini. Jadi pemandiannya itu tidak boleh menampakkan ataupun melihatkan dari aurat si jenazah. Nah, selain air, kita memerlukan ketembat untuk membersihkan telinga dan hidung sang jenazah nantinya. Yang kedua ada sampo. Yang ketiga ada sabun. Nah, selanjutnya yang pertama kali kita lakukan yaitu membersihkan telinga maupun hidung sang jenazah dengan menggunakan air secara berlahan sampai ketembatnya tidak berwarna ataupun kotor lagi. Kita pertama kali kita bersihkan sebelah kanan sang jenazah karena itu sunnah dari Nabi. Habis itu hidungnya. Setelah bersih, kita bersihkan lagi, yaitu terlebih dahulu kita separuh dudukkan sang jenazah untuk membersihkan atau mengeluarkan hadas besar yang ada di dalam perutnya dengan cara menekan secara berlahan dari kanan hingga kiri perut sang jenazah hingga kotorannya keluar. Dan si penyelenggara yang lain untuk memandikannya menggunakan kain putih untuk melap kemaluan serta dubur sang jenazah sampai bersih. Dan sudah dipastikan kain putih ini tidak ada kotorannya lagi dan diperlihatkan kepada ahli waris dan ahli waris mengatakan bersih, maka kita lanjut selanjutnya yaitu menyirami badan ataupun tubuh jenazah dari sebelah kanan terlebih dahulu, dan air yang digunakan yaitu ataupun tidak boleh langsung dijatuhkan kepada tubuh sang jenazah. Sebanyak 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri, dan disempurnakan dengan bagian tengah. Selanjutnya, air tidak boleh berhenti untuk memandikan jenazah. Selanjutnya si penyelenggara yang lain juga akan yang pertama yaitu menyampoi ataupun membasuh
membersihkan rambut sang jenazah dengan cara berlahan. Bagian di belakang juga dengan diangkat. Sekalian lagi airnya dengan diusap secara berlahan untuk membersihkan bekas sampo ataupun sabun yang digunakan untuk membersihkan rambut sang jenazah. Selanjutnya yaitu kita akan membersihkan badan sang jenazah. Nah, di sini juga kita boleh menggunakan kain untuk mengelap ataupun menggosok badan jenazah. Kita mulai dari tangan sebelah kanan, sela-sela jari, ketiak, ataupun lipatan lainnya. Nah, bagian yang ditutupi oleh kain, kita bisa buka kain dari samping supaya aurat sang jenazah tidak kelihatan oleh halayak ramai. Nah, juga termasuk kakinya kita bersihkan dengan sabun. Setelah itu kita sirami jenazah dengan air bersih lagi. Dan ditutupi dengan air kapur baru. Nah, untuk selanjutnya, karena bagian atas sudah bersih, kita bersihkan bagian belakang terlebih dahulu sebelah kanan dengan mengangkat badan jenazah mengarah ke sebelah kiri. Maka kita bersihkan dari kepala, leher, punggung, dan kaki. Begitu pula sebelah kanan kita miringkan. Begitu juga sebelah kiri kita miringkan ke arah sebelah kanan. Setelah selesai, dengan terus-menerus air diguyurkan kepada badan jenazah oleh pemandi lainnya ataupun yang melakukan ikut dalam memandikan jenazah. Nah, terakhir yaitu air kembang. Nah, terakhir ada air 9 namanya. Sebelum air 9 kita gunakan, terlebih dahulu jenazah kita bersihkan dengan cara mengganti kain yang menutupi jenazah. Dengan cara kita tutup dan kita angkat secara berlahan kain yang telah digunakan tadi, supaya aurat dari jenazah tidak kelihatan. Kita bersihkan lagi. Nah, disinilah ayat 9 kita gunakan untuk mengambil wudhu dari sang jenazah. Mengambil wudhu jenazah sama saja dengan mengambil wudhu kita, namun nah, baiklah, kita akan mengambil wudhu sang jenazah. Yang pertama kita ambil air dengan dinamakan yang air 9. Yang pertama kita cuci terlebih dahulu hidung sang jenazah seperti biasa kita mengambil wudhu. Wajah sang jenazah 3 kali. Tangan kanan sang jenazah 3 kali sampai siku. Jadi dari ujung tangan sampai siku. Selanjutnya tangan kiri seperti itu juga. Selanjutnya rambut, telinga kanan,
telinga kiri 3 kali, dan kaki sang jenazah. Selanjutnya, karena basah, kain ini sudah basah juga untuk pengambilan wudhu dan pemandian terakhir tadi, kita ganti lagi dengan kain yang lainnya untuk kita mengangkat sang jenazah ke atas rumah untuk dikafani. Dengan cara seperti biasa, kita tutup terlebih dahulu dan kain yang di bawah kita tarik perlahan supaya tidak menampakkan aurat dari sang jenazah. Nah, di sini karena mandinya sudah selesai, kita tutup secara keseluruhan. Nah, karena untuk mengangkat sang jenazah, karena bagian bawahnya terbuka, maka bagian bawahnya juga kita alasi dengan kain satu lagi, dengan cara kita merengkan sang jenazah dan sisi lainnya orang yang mengikuti untuk memandikan jenazah memerengkan lagi supaya bisa menarik dari kainnya dari sisi yang lainnya. Nah, setelah ini baru jenazah bisa diangkat untuk dikafani. Baik, sembari yang lain jenazah, pihak lain juga menyediakan atau menyiapkan kafan di mana terdiri dari 5 ikatan atau tali ikatan. Yang pertama untuk di atas kepala, yang kedua untuk bahu atau tangan, yang ketiga untuk pinggang, yang keempat untuk lutut atau kaki, dan yang kelima di bawah kaki. Nah, di sini kita yang menggunakan 3 lapis kain kafan. Satu lapis, وقلبي يراك كمثل القمر بمدح الرسول يزيد الأمل ويأتي القبول بخير العمل صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا مرتب رسول. Setelah jenazah telah dimandikan, berarti kita akan mengafani. Nah, sebelum mengafani ini ada beberapa tradisi, yaitu menutup lubang telinga dan menutup lubang hidung sang jenazah. Nah, di mana juga ada beberapa daerah yaitu memberi bantal dari kapas untuk sang jenazah dan disebarkan wewangian di kapas tersebut, dan juga menutup wajah jenazah nantinya dengan kapas. Baik, kita akan mulai. Karena kita tidak ada kapas, berarti kita men-skip dari hal tersebut. Kali ini kita mengafani jenazah. Karena jenazah ini ditutupi dengan kain yang dibawa dari pemandian tadi, sebelum jenazah ini dikafani, sebaiknya kita menutup dari hal yang harus kita tutupi. Karena di sini untuk jenazah laki-laki kita menggunakan yaitu namanya sarung. Sebaiknya kita tutup terlebih dahulu sarung ataupun area sensitif dari setelah tertutup ini, barulah kain ini bisa dilepas secara perlahan dengan kain kafan juga dinaikkan secara perlahan oleh orang yang menggunakannya supaya area
aurat sang jenazah tidak terlihat oleh hal ramai yang begitu berdesakan untuk melihat penanganan jenazah. صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا حبيب الإله أنار الحياة وقلبي يراه كمثل القمر بمدح الرسول يزيد الأمل ويأتي القبول بخير العمل صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا مرتب رسول صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا حبيب الإله أنار الحياة وقلبي يراه كمثل القمر بمدح الرسول يزيد الأمل Setelah seperti ini, barulah kita angkat ke keranda untuk disolatkan di masjid ataupun musola terdekat. Untuk menyolatkan jenazah mati, imam harus berdiri setentang dengan kepala sang jenazah. Baik, kita akan mulai menyolatkan jenazah. Nah, sebelum menyolatkan رسول إمام بنور الصفا صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا حبيب الإله أنار الحياة وقلبي يراه كمثل القمر بمدح الرسول يزيد الأمل ويأتي القبول بخير العمل صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا مرتب رسول وعلى آل سيدنا محمد صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا حبيب الإله أنار الحياة وقلبي يراه كمثل القمر بمدح الرسول يزيد الأمل ويأتي القبول بخير العمل صلاة سلام على المصطفى Tata cara penguburan jenazah. Jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur. Lakukan secara berlahan. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, jenazah diturunkan melalui arah kiblat. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaklah membaca Bismillah wala milati Rasulillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan milah atau ajaran turunan dari Rasul. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali-tali temali telah dilepaskan, selain bagian kepala dan kaki dilepaskan, maka badan jenazah ditahan dengan 3 kepalan tanah. Yang pertama diletakkan pada kepala,
yang kedua diletakkan pada badan, dan ketiga diletakkan pada kaki supaya menjaga kemiringan jenazah. Selanjutnya liang lahat tempat persemayaman jenazah ditutup dengan kayu ataupun bambu ataupun bambu. Setelah itu keluarga terdekat memulai menimbun kuburan dengan memasukkan tanah dari penggalian kuburan tadi. Setelah liang lahat serta lubang yang digali telah terisi tanah, maka hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagian tanda agar tidak sebagai tanda adanya kuburan atau menghormati sang jenazah. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan dipercikan air yang harum atau wangian. Setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir bagi sang jenazah dalam kubur. رسول إمام بنور الصفا صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا حبيب الإله أنار الحياة وقلبي يراه كمثل القمر بمدح الرسول يزيد الأمل ويأتي القبول بخير العمل صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا